Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi reaksi pengolahan yang terdiri dari hidrolisis, oksidasi, pengaruh pH, dan pengaruh suhu. Simak video kami ya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari hidrolisis. Hidrolisis adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana melalui reaksi dengan air, menyebabkan putusnya ikatan kimia seperti ikatan peptida pada protein, ikatan glikosida pada karbohidrat, atau ikatan ester pada lemak. Kata hidrolisis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu haido atau air dan lisis atau pemecahan, sehingga secara sederhana berarti pemecahan menggunakan air. Selanjutnya yaitu jenis hidrolisis. Jenis hidrolisis utama dalam pengolahan pangan dan perikanan ada hidrolisis enzimatik, kedua hidrolisis asam, dan hidrolisis basa. Hidrolisis enzimatik ini menggunakan enzim seperti protease, bromelin, papain, dan amilase atau glucomilase yang bekerja secara efektif pada kimia pangan. Metode ini dianggap paling aman karena tidak menurunkan nutrisi dan berlangsung pada kondisi yang ringan. Kedua itu ada hidrolisis asam. Hidrolisis asam menggunakan katalis HCl dan H2SO4. Biasanya untuk hidrolisis pati atau protein secara cepat. Walaupun efisien, metode ini beresiko menurunkan kandungan asam amino itu sendiri. Terus ketiga ada hidrolisis basa. Menggunakan larutan NaOH atau KOH, umumnya diterapkan pada proses saponifikasi, pembuatan sabun, atau pemecahan lemak. Metode ini efektif untuk memecah ikatan ester maupun kontrol ketat agar tidak merusak ikatan. Materi selanjutnya yaitu metode analisis hasil hidrolisis. Analisis hasil hidrolisis bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses pemecahan senyawa kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana serta untuk mengevaluasi kualitas produk akhir yang dihasilkan. Metode analisis utama yang digunakan pertama yaitu analisis kandungan protein larut. Analisis kandungan protein larut ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana protein telah terurai menjadi lebih mudah terlarut setelah proses hidrolisis. Yang kedua yaitu penentuan derajat hidrolisis atau DH. Derajat hidrolisis menunjukkan presentasi ikatan peptida yang telah total protein. Yang ketiga, standarisasi ukuran molekul peptida. Analisis SDS spek ini digunakan untuk menentukan ukuran molekul peptida yang telah hidrolisis. Yang keempat yaitu identifikasi senyawa bioaktif ini untuk mengetahui jenis peptid atau senyawa spesifik yang terbentuk yang digunakan metode analisis lanjutan. Penjelasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hasil hidrolisis. Pertama yaitu jenis enzim atau katalis. Pemilihan enzim atau katalis merupakan faktor yang paling krusial dalam hasil hidrolisis. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu pengaruh pH dan suhu. Jika pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, struktur enzim dapat mengalami denaturasi sehingga menurunkan aktivitas katalisnya. Faktor yang ketiga ada konsentrasi enzim dan rasio bahan larutan. Konsentrasi enzim yang terlalu rendah menyebabkan reaksi berlangsung lambat, sementara konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan reaksi tidak ekonomis serta menimbulkan degradasi berlebih pada substrat. Kemudian faktor yang keempat ada waktu inkubasi. Waktu inkubasi sangat menentukan tingkat hidrolisis protein atau senyawa lain. Pada tahap proses, waktu inkubasi yang lebih lama dapat hidrolisis. Kenalkan, saya Simahanda Sidabutar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hidrolisis dalam pengolahan pangan dan perikanan. Hidrolisis adalah proses pemecahan protein menjadi peptida dan asam amino menggunakan enzim. Proses ini banyak dimanfaatkan dalam industri pangan dan perikanan karena dapat meningkatkan nilai gizi guna bahan baku, terutama dari hasil samping perikanan. Yang pertama adalah produksi protein hidrolisat ikan atau FAP. Hidrolisis digunakan untuk menghasilkan protein hidrolisat, yaitu protein ikan yang dipecah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Protein ini sangat bermanfaat sebagai bahan suplemen, minuman kesehatan,
hingga bahan industri pangan. 2. Pemanfaatan limbah perikanan. Bagian ikan yang biasanya terbuang seperti kepala, kulit, dan tulang dapat diolah melalui hidrolisis untuk menghasilkan produk bernilai, hingga mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi industri. 3. Produksi flavor atau penguat rasa alami. Hasil hidrolisis protein dapat menciptakan senyawa flavor alami yang memberikan rasa umami. Ini sering digunakan sebagai penguat rasa pada berbagai produk makanan. 4. Pengurangan alergenisitas protein. Hidrolisis dapat memecah protein penyebab alergi menjadi fragmen yang lebih kecil dan lebih aman dikonsumsi, sehingga cocok untuk produk yang ditunjukkan bagi konsumen sensitif. Dan yang terakhir adalah pembuatan susu formula dan nutrisi medis. Protein yang telah dihidrolisis lebih mudah dicerna sehingga digunakan dalam susu formula bayi, makanan medis, dan produk nutrisi khusus. Sekian penjelasan saya mengenai penerapan hidrolisis dalam pengolahan pangan dan perikanan. Selanjutnya yaitu oksidasi. Oksidasi merupakan proses kimia ketika suatu senyawa kehilangan elektron yang biasanya terjadi bersamaan dengan reaksi reduksi. Oksidasi berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal disebut inisiasi, yaitu saat molekul mulai terpecah dan membentuk radikal bebas akibat paparan cahaya atau panas. Radikal bebas yang terbentuk kemudian memasuki tahap propagasi, di mana ia bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan radikal baru yang terus memperluas reaksi berantai. Reaksi baru berhenti pada tahap terminasi ketika dua radikal bertemu dan berubah menjadi molekul stabil. Dampak oksidasi. Yang pertama, reaksi oksidasi itu menyebabkan terbentuknya senyawa volatil seperti aldehid dan keton yang berperan dalam aroma tengik, di mana kondisi ini bukan hanya menurunkan kualitas sensoris tapi juga mempengaruhi nilai gizi karena asam lemak esensialnya sudah mengalami degradasi. Yang kedua yaitu perubahan warna. Contohnya seperti pada daging merah itu berubah warna menjadi kecoklatan. Hal ini merupakan bahwa produk sudah mengalami penurunan mutu dan kesagaran. Selain itu juga memperpendek umur simpan dari produk. Yang ketiga, dampak oksidasi tidak hanya menurunkan kualitas pangan, tapi juga berdampak pada kesehatan. Jika radikal bebas ini terbentuk secara berlebihan dalam tubuh, sel-sel yang dapat mengalami kerusakan yang berujung pada stres oksidatif. Kondisi ini berkontribusi pada penuaan lebih cepat dan terjadinya berbagai gangguan metabolik. Oke, saat ini kita akan masuk ke pengaruh dari pH. Yang pertama, pH menunjukkan tingkat kesegaran ikan, yang dimana ikan segar biasanya memiliki pH yang rendah ataupun netral. Semakin tinggi pH biasanya menandakan ikan mulai membusuk. Yang kedua, setelah mati, pH turun lalu meningkat kembali saat pembusukan. pH turun karena terbentuknya asam laktat setelah ikan mati. Saat pembusukan berlangsung, senyawa basa seperti amonia terbentuk sehingga pH naik lagi. Yang ketiga, metode pengolahan mempengaruhi stabilitas pH, yaitu proses seperti marinasi asam, fermentasi, pengasapan atau pengemasan vakum dapat menjaga ataupun mengubah pH sehingga mempengaruhi kualitas dari ikan. Yang keempat, pH rendah dapat menghambat pertumbuhan dari mikroba, yang dimana mikroba sulit tumbuh pada kondisi asam, sehingga pH rendah membantu memperlambat pembusukan ikan. Oke, itu dari pengaruh dari pH. Masuk kita ke pengaruh suhu. Baik, pengaruh suhu. Yang pertama ada tiga dari pengaruh suhu. Yang pertama, 1. Suhu tinggi mempercepat pembusukan dan pertumbuhan mikroba, yang dimana pada suhu panas aktivitas enzim dan bakteri meningkat sehingga ikan lebih cepat rusak dan membusuk. Yang kedua ada suhu dingin memperlambat kerusakan. Pendinginan menurunkan aktivitas enzim dan memperlambat pertumbuhan bakteri sehingga kualitas ikan bertahan lebih lama. Yang ketiga ada suhu beku menghambat pertumbuhan bakteri dan memperpanjang masa simpan. Yaitu pada suhu beku mikroba tidak dapat berkembang biak
dan reaksi kimia dalam daging ikan hampir berhenti, sehingga masa simpan jauh lebih panjang. Maka itu dari penjabaran dari pengaruh suhu.